Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lavinia Putri, NIM 2322110 dari kelas PBIC, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yang mana tugasnya itu membuat ceramah atau nasihat tentang pendidikan. Pada kesempatan kali ini langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rasulullah bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amadu. Puji syukur marilah kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat hidup dan nikmat kesehatan pada saat ini. Tak lupa selawat berserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman berilmu pendidikan saat ini. Baiklah, lewat kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah mengenai pendidikan. Saya pernah mendengar atau pernah membaca seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang terkenal seperti Ki Hajar Dewantara pernah menyebut, jika pendidikan berasal dari 3 aspek penting, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya pada saat ini sedang terjadi dan harus disiapkan dengan optimal atau dengan serius, karena sangat penting bagi masa depan seorang individu. Khusus untuk pendidikan di lingkungan keluarga, sebisa mungkin kita harus siapkan sejak dini atau sejak kecil kita. Dalam sudut pandang agama Islam, pendidikan sejak dini harus dipupuk dari 3 hal, yakni yang pertama pendidikan akidah. Pendidikan akidah itu kita harus mampu mengajarkan ilmu keimanan, kepercayaan, dan keyakinan kepada Allah, karena ilmu ini sangat penting dalam meyakinkan diri kita sebagai umat Islam. Lalu yang kedua yaitu pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah sejatinya adalah pendidikan yang amalan lahiriah dan batiniah yang akan terus dilakukan sampai dewasa. Pendidikan ini harus kita biasakan dan kita harus bisa melaksanakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jika diajarkan sejak dini, maka akan terbiasa di dewasa nanti, seperti sholat, mengaji, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah pendidikan akhlak. Adapun pendidikan akhlak adalah cermin dari sikap, kebiasaan, karakter, perilaku, dan tingkah laku atau etika dari seseorang. Hal tersebut bisa kita pupuk sejak dini agar mempunyai jiwa yang bersih, akhlak yang gilang dan gemilang, serta akhlak yang luar biasa baiknya. Akhlak menjadi hal penting agar anak atau individu bisa tumbuh dengan baik dan terkendali dan kontrol sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku di Islam dan yang lainnya. Nilai-nilai di atas idealnya harus bisa kita terapkan, khususnya di lingkungan keluarga. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Pendidikan di lingkungan sekolah sangat penting untuk membiasakan tingkah laku dan yang sudah kita terapkan di lingkungan keluarga harus bisa dipraktekkan dalam lingkungan sekolah. Seperti pendidikan di sekolah adalah merupakan pendidikan formal yang terstruktur dan terorganisir sehingga kita mampu bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Seperti di sekolah sudah diajarkan bagaimana mempelajari mata kuliah akidah, mata pelajaran akidah, mata pelajaran akhlak, ibadah, dan di sekolah juga diajarkan praktek-praktek ibadah, praktek-praktek bagaimana akhlak yang baik, atau praktek-praktek bagaimana kita meyakinkan diri sebagai umat Islam. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh penting terhadap perkembangan pendidikan anak atau individu, karena setelah anak mendapatkan pendidikan dari keluarga yang merupakan madrasah pertama, anak selanjutnya akan disekolahkan untuk membentuk perilaku atau kebiasaan yang lebih baik lagi. Juga sehingga anak bisa ke depannya mempersiapkan diri di lingkungan masyarakat agar bisa
berinteraksi atau bersosial dengan baik setelah mereka mempelajari uh, pendidikan yang penting dalam Islam tadi di masyarakat, seperti mempraktekkannya atau bersosial dengan masyarakat, seperti di pendidikan akhlak, yaitu anak bisa mampu menolong orang lain dan memiliki sikap toleransi terhadap tetangga, terhadap masyarakat, atau terhadap teman. Juga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu seperti sedekah, seperti uh, membantu orang lain dalam kesulitan, akan meningkatkan pendidikan akidah, akhlak, dan anak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika saya memiliki kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf serta terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.